Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di rubrik netizen bertanya, Cuan-Cuan Saham menjawab. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua di komen YouTube yang kemarin-kemarin belum saya jawab. Jadi yang kemarin belum saya jawab di video kemarin akan saya jawab di video ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan dan mau dijawab via video juga bisa komen aja, kritik atau saran juga bisa disampaikan, nanti bakalan saya jawab melalui video ini. Dan insya Allah bakalan 2 hari sekali saya bikin video ini untuk biar tidak terlalu numpuk pertanyaannya. Tuh, jadi teman-teman yang kemarin udah ada tanya, nanti bisa cek jawabannya di sini ya, di video ini. Terus juga yang ada pertanyaan silahkan sampaikan aja. Sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, langsung aja. Dan harapannya ini video nggak terlalu lama juga ya nanti ya. Mungkin ya saya budgetin 30-45 menit aja deh. Nanti kalau misalkan kepanjangan, pertanyaan selanjutnya dijawab di next video. Oke, santai aja, yang pasti bakalan selalu saya balas. Terus juga ini video dibikin hari Sabtu tanggal 10 jam 8:30 pagi. Nanti yang tanya atau komen setelah itu berarti bakalan dijawab di video setelah ini. Saya jawab yang ada di sini dulu. Oke, langsung aja. Yang ini yang saya like sudah saya balesin di video kemarin. Tinggal dicek aja video kemarinnya. Kita mulai dari Putra Zaki. Om, apakah menjelang libur lebaran kemungkinan IHSG akan drop lagi karena pasti banyak yang TP? Ya nanti bisa dicek dulu aja. Teman, kalau logikanya harusnya bisa sih. Tinggal dicek nanti hari liburnya lebaran tuh hari apa aja. Dan biasanya kalau libur lama tuh pada taking profit ya orang-orang tertentu tuh biar tidak kena bunga margin. Itu bisa. Cuman pastinya nanti perlu dicek dulu. Karena nggak mesti juga. Kita harus lihat data yang terdekat, yang real gitu lah. Gimana caranya bikin trading plan, Mas? Pakai aplikasi atau website apa? Sebenarnya simpel aja ya. Cara bikin trading plan kalau yang gampang tuh ya bahasanya teman-teman screening saham. Misalkan contoh apalah, misalkan BBRI. Screening saham gitu ya. Oke, saya tertarik dengan BBRI. Setelah itu tentukan entry point, terus target sama stop loss. Tentukan tujuan dulu. Masuk di BBRI itu mau ngapain? Kalau misalkan mau trading, ya itu tadi tentukan titik masuk, target sama stop loss. Tapi kalau misalkan mau investasi, ya udah yang terpenting adalah milih sahamnya dan tinggal jangka waktunya sama trennya. Itu kalau investasi ya dari segi teknikal. Tapi kalau dari segi trading, nah kita harus cari entry point, terus target sama stop lossnya. Misalkan contoh ya, ini Bank BRI ini misalkan pertama kita pakai Fibonacci waktu kemarin retrace gitu ya. Ditarik swingnya. Oke, kayak gini. Misalkan posisi kita dari sini udah pengen masuk gitu. Nah, misalkan masuknya dari 0,3 karena kita kan nggak tahu kan dia bakalan nyampe ke sini juga dan pengen masuk ke Bank BRI. Jadi mungkin kita bisa masuk dari 0,382 tapi jangan 100%. Nyicil dulu misalkan di 0,382 masuk 20%. Contoh misalkan budget 10 juta ya. Di 0,382 ini masuk 2 juta. Nanti 0,5 ini masuk 3 juta. Terus setelah itu di sini 0,618 masuk 5 juta. Semakin ke bawah semakin besar. Tuh. Nanti average-nya biasanya di sini, di bawahnya 0,5 itu. Tapi kalau misalkan dia nggak turun, ya bisa dimasukin lagi sisanya. Yang penting kalau udah full budget, stop loss jangan lupa. Itu. Tapi kalau misalkan mau sekali masuk, ya nggak masalah. Cuman perhitungannya itu masalah money management ya. Kalau misalkan masalah entry, ya misalkan kayak, saya mau masuk di 0,618 nih. Misalkan di sini ya, saya mau masuk di area 4.200. Oke, Bank BRI, saya masuk di 4.200. Target saya ke resisten sini misalkan sampai ke sini 4.400, targetnya 4%, stop loss saya kasih 2%. Nah, ini masih lumayan sehat, 1:2 ya. 4,7 banding 2%. Tuh, misalkan kayak gini trading plan. Jadi kayak ada yang mengatur kita ketika saham itu naik, taking profitnya di mana. Ketika saham turun, cut loss-nya di mana. Jadi nggak bingung ketika kita beli suatu saham, aduh saya harus taking profit di berapa, aduh saya harus cut loss di berapa. Itu kalau nggak punya trading plan biasanya kayak gitu. Tapi kalau punya trading plan, ya udah bikin trading plan, eksekusi, terus tinggal dilakuin trading plan-nya.
Kalau cut loss ya cut loss. Kalau misalkan udah nyentuh taking profitnya, taking profit aja. Kalau pengen masuk lagi, cari posisi lagi, bikin trading plan gitu. Bro Ahmad Syahid, thank you. Sami-sami Mas, kalau tujuannya invest, apakah harus di hold seumur hidup? Karena kapan BBRI profit 30%, kulihatin aja. Sekarang matur banyak minus, malah ada nyeselnya kenapa tidak di TP aja kapan itu dan beli lagi waktu turun gini. Terima kasih Mas. Sebenarnya masalah jual beli itu ya, itu bebas kita. Mau beli BRI jam 9.30, 9.31 kita jual pun juga terserah kita. Kenapa? Karena itu akun sekuritas kita, itu RDN kita, duit kita yang pasang buy kita, yang pasang sell kita. Jadi masalah jual beli itu terserah kita sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau strategi investasi sebenarnya juga bebas juga. Mau di hold seumur hidup nggak masalah. Mau di hold target investasi misalkan contoh sekian tahun nggak masalah. Saya pun juga ada yang untuk target beberapa tahun dalam jangka pendek ya, 4 tahun tuh saya ada, dan saya juga melakukan di suatu saham itu. Jadi kayak yang penting itu tujuannya sama trading plan-nya ya, mungkin investing plan-nya, nah gitulah. Tinggal saya mau beli saham ini dengan metode seperti ini, misalkan dollar cost averaging, nabung setiap bulan sampai tahun sekian, nanti bakalan saya TP. Kalau misalkan turun ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan naik ya udah, ini kayak profitnya hilang ya udah, yang penting tinggal kita ikutin trading plan kita aja. Nanti misalkan ya, saya contoh nih, saya mau setahun invest di Bank BRI, nabung setiap tanggal 1 gitu. Oke, setahun dapat 12 slot. Ternyata hasilnya maksimal. Nanti dievaluasi. Ternyata maksimal banget. Ini saya setahun dapat BRI-nya baru uptrend. Tapi ternyata di tahun kedua kok hasilnya malah minus. Ternyata saya nabung waktu BRI baru koreksi, jadi malah downtrend. Nah, kayak gitu. Yang penting itu punya plan sama nanti dievaluasi aja. Kalau jangka waktu terserah kita sendiri-sendiri. BRMS. Nah, ini udah nih. Ini tanyanya bisa naik dari 76. Bang minta tolong analisa BRMS gak bisa naik dari 76 karena bidnya tebal-tebal banget. Udah 81 nih dia. Admin saya mau entry Sido, nggak berapa. Sido sebenarnya harusnya teman-teman ngelihat analisa saya kemarin-kemarin ya, karena saya pun juga bahas Sido. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau tanya bisa cek video saya dulu yang sebelum-sebelumnya, karena biasanya sudah saya bahas dulu untuk saham-saham tertentu. Dan Sido tuh kemarin di netizen bertanya yang video kemarin juga saya bahas. Tuh ya, Sido ini fasenya dia sideways markup nih, sideways markup sampai sini, terus sideways, terus markup. Nah, ini menurut saya baru sideways. Kalau mau buat trading yang langsung jalan ya kalau dia breakout 850 entry aja. Tapi kalau misalkan untuk investasi ya sekarang nggak apa-apa selama masih di 850. Tuh, area kalau base entry-nya ya 760 sampai 710 itu base entry-nya Sido. Tuh. Di area situ 760 sampai 710 nggak masalah kalau mau entry. Nanti target terdekat 850, kalau breakout yaudah biarin dia lari sampai kemana, karena dia masih uptrend juga. Yang pasti ini bagus kok, saham fundamental oke, sektor oke. Nggak ada yang masalah, jual jangka panjang nggak apa, bebas. LPPF udah TP tadi di 1615, mantap. Cuan Kak Rabun Gaming, bagus banget teknikalnya, I like. Siap, terima kasih Kak Sri Purwaningsih. ZYRX apa bagus untuk JP jangka panjang? Mungkin ya jangka panjang. ZYRX ini kalau nggak salah baru IPO ya. Nah, saham kayak gini kalau menurut saya jelek banget kalau buat jangka panjang ya. Kenapa? Karena kita belum tahu cycle-nya dia tuh kayak gimana, track record-nya tuh gimana. Setidaknya kalau mau buat jangka panjang tuh ya, kalau misalkan mau beli saham IPO jangka panjang ya kita harus tahu ini bisnisnya apa, apakah dia di sektor yang stabil, jangka panjang produknya masih digunakan, dan lain sebagainya. Kalau mau buat jangka panjang pertimbangannya kayak gitu. Cuman amannya minimal kalau ilmunya Warren Buffett itu nggak pernah beli saham IPO. Dia minimal tuh beli saham yang udah 5 tahun listing. Kenapa? Ya karena kalau jangka panjang tuh harus lihat kinerjanya dia. Kalau misalkan baru beli terus naik sekian persen langsung dibuat jangka panjang tahu-tahu bantingan, ya itu kan PR juga kan. Jadi lebih baik cari saham yang udah 5 tahunan, dicek apakah kinerjanya, pendapatannya meningkat, modalnya meningkat. Nah, itu baru buat jangka panjang. Cari yang fundamentalnya bagus lah kalau jangka panjang. Breeze.
Nah, ini Breeze masuk area buy lagi kalau menurut saya di sekitar sini ya. 2380 di bawah 2400 sampai 2200 ini area buy-nya Breeze masih bagus kok menurut saya. Harusnya sih arahnya ke atas ya. Kemarin cuman koreksi hari Jumat biasa itu. Tuh, harusnya arahnya ke atas sih. Yang pasti kalau misalkan ada entry pasang stop loss saja. Kalau main entry di 2400 ya nyicil jangan 100%, misalkan 60% di 2400, 40% di 2600, 40%-nya di 2200. Nanti kalau misalkan dia naik ya udah hold aja. Mungkin target bisa ke sini kalau jangka menengah mungkin ya 2970 sampai 3000 lah harusnya. Tapi kalau terdekat resist ada di sini dulu, area 2600. Mantap Bang, makasih ya ilmunya, ilmu bermanfaatnya, semoga makin cuan, amin. Terima kasih Kak Sri Dila. Bang, cara tahu story saham bakal naik drastis tuh gimana ya? Kalau pakai ilmu invest Pak LKH kan lama banget. Lebih enak kan kalau masuk pas naik bangetnya Bang. Jadi gak buang-buang waktu gitu Bang. Ya kalau kita semakin pendek time frame tuh resiko semakin besar karena saham tuh semakin volatile. Tapi kalau kita pakai jangka panjang ya itu lebih aman. Jadi kayak sesuaiin aja. Kalau misalkan pengennya jangka pendek ya harus siap juga dengan resikonya karena yaitu saham tuh high return tapi high risk juga. Jadi kayak kalau mau naik cepat ya harus siap dengan turun cepatnya juga. Artinya kita harus bisa mengatasi itu. Kalau mau tahu saham yang naik drastis ya buy on breakout aja. Cuman harus di pasar yang sedang bagus. Kalau pasar baru bullish biasanya buy on breakout tuh bagus banget. Tapi kalau pasar baru konsolidasi atau sideways kayak kemarin ya dari Februari sampai sekarang ini, nah itu kalau teman-teman buy on breakout pasti hampir 70% gagal karena banyak fast breakout karena pasar tuh nggak kemana-mana gitu. Jadi ketika dia udah breakout masa konsolidasinya entry aja, nanti dia liar karena biasanya di masa konsolidasi itu saham diakumulasi atau didistribusi. Jadi PR kita cari yang sedang diakumulasi, terus ketika breakout kita entry, nanti bakal ngebut. Sama satu lagi Bang, korelasi antara IHSG dan saham-saham apa ya? Bukannya yang mempengaruhi IHSG kan saham-saham big cap. Nah, buat apa terus analisa IHSG Bang? Kalau misal trading kayak di big cap kan IHSG gak ada pengaruh ke mereka ini, malah mereka ini yang mempengaruhi IHSG. Makasih Bang. Bener, saham-saham big cap ini yang mempengaruhi IHSG. Cuman apa ya, kalau saya menganalogikan seperti ini, IHSG itu kayak gambaran pasar kita gitu, pasar tradisional lah. Kalau misalkan pasarnya itu bau, pasarnya itu becek, pedagangnya pada curang-curang, terus pada produknya jelek-jelek dan lain sebagainya, yang terjadi apa? Orang-orang nggak mau beli gitu. Cuman kalau misalkan pasarnya itu bagus, bersih, dingin, harganya bagus-bagus, pedagangnya ramah-ramah, yang terjadi apa? Ya orang pada nyaman. Ya, mungkin saya ibaratkan seperti itu. Coba lihat aja ketika IHSG koreksi, yang biasanya dibikin koreksi sama suatu saham big cap gitu ya, yang lain biasanya pada ikut-ikut gitu. Kenapa? Ya karena kalau kita baru dalam IHSG merah tuh kayak rasanya takut saham kita turun juga gitu. Dan orang malah jadinya pada taking profit atau keluar dulu kayak gitu. Jadi semakin parah. Dan kalau menurut saya IHSG itu bisa buat menentukan gambaran besar lah kayak summary-nya gitu dari saham itu. Kalau menurut saya IHSG, dan itu penting kalau menurut saya untuk dilihat. Tinggal nanti kita pilih aja saham yang bagus. Kayak ada suatu quote dari orang yang apa ya, suhu juga di saham, kata dia IHSG itu ibaratkan rata-rata kelas. Nah tugas kita tuh mencari yang terbaik di kelas gitu. Jadi kayak selama IHSG bagus ya pasti tetap ada yang paling bagus, siapa yang paling ngangkat. Kalau IHSG baru konsolidasi pasti ada juga yang bagus, kita harus bisa mencari itu. Kalau IHSG baru jelek kita juga bisa mencari, pasti ada yang bagus juga, kita harus bisa nyari itu. Kira-kira kayak gitu. Makanya IHSG ini penting, kayak gambaran keseluruhan lah dari pasar kita. Kecuali kita trading di saham yang nggak ada korelasinya dengan IHSG ya nggak usah lihat IHSG, kayak saham-saham gorengan gitu, makin merah makin hijau. Bang, target BBCA itu maksudnya buat taking profit, sedangkan 33.000 buat taking profit, sedangkan kalau investasi apakah dijual aja atau baiknya bila lagi di harga berapa ya? Thanks. Keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri, saya nggak mau jawab keputusan jual beli. Kalau 33.000 itu sebelumnya support dan sekarang dia jadi resisten ya. Tuh, jadi mungkin bakalan agak susah dia di 33.000. Kalau trading, kalau misalkan mau take profit di resisten terdekat ya bisa di situ. Tapi kalau investasi buat jangka panjang ya silakan juga. Pokoknya kembali ke teman-teman sendiri jual belinya. Saya cuma ngasih level-level di mana dia itu
aman, resiko kecil, dan juga di resisten gitu. Terus Bang, makasih ya. Sama-sama, terima kasih Kak Jihanluk. WK, satu lagi saya lihat kok abang pakai skala trading view aritmatik ya, bukannya harusnya log ya bang. Soalnya saya baca bukunya Pak Edianto dan beberapa analisis lain bilang skala itu harus log. Mohon infonya kenapa aritmatik ya, makasih bang. Jadi aritmatik dan log tuh sebenarnya nggak begitu beda jauh, cuman kalau log itu jaraknya itu sama, misalkan ya dari 500 ke 1000 itu kan 100%. Nah kalau log jaraknya dari 1000 yang 100% itu 1000 ke 2000. Jadi nanti ini kan kayak misalkan ada baris sama ini gitu ya. Ini tuh 500 sampai 1000. Nah, ini 1000 sampai 2000. Jadi persenannya tuh sama kayak jaraknya. Sedangkan kalau misalkan aritmetik itu tidak dari persenannya, tapi dari jarak angkanya. Misalkan ini jaraknya Rp500 ya sini sampai sini Rp500, kira-kira kayak gitu. Sebenarnya nggak beda nggak beda-beda jauh. Dan kalau buat apa ya, support itu kayaknya bagus aritmetik, tapi kalau buat resisten bagus log. Sesuaikan aja sendiri-sendiri. Itu kalau menurut saya dan sepemahaman saya. Maksudnya full time trader atau ada kerja, bisnis, franchise, freelance. Saya untuk saat ini full time trader sama bisnis. Jadi kemarin tuh saya habis lulus kuliah S1 dan sekarang ya biasanya ya kemarin waktu S1 pun juga saya full time trader ya, kuliah sama trading sama bisnis juga ada. Cuman setelah lulus kemarin ya berarti kan kuliahnya hilang. Ya saya berbisnis sama trading. Cuman insya Allah rencana minta doanya juga buat teman-teman semua. Ini pertengahan tahun saya mau lanjut kuliah S2. Jadi nanti mungkin untuk pertengahan tahun saya trading sama ya kuliah lagi. Cuman bisnis pun jalan terus juga. Jadi saya ada urusan bisnis sama ngurusin trading. Cuman kalau di trading saya lebih ke full time trader. Nanti mungkin sekali-sekali saya share trading saya saya share bisnis saya nggak apa lah ya buat promosi, siapa tahu ada yang minat dengan produk atau jasa-jasa usaha saya ya. Tuh gitu Kak Ivan Reyes, minta doanya juga ya. Semoga kita semua sukses. Amin. Terima kasih Bang pencerahannya. Sama-sama Kak Herman. Hadir, siap. Bang, analisa Unilever, tolong. Unilever masih downtrend, tapi udah kelihatan divergennya. Di mana divergennya? Nih, dia sahamnya turun, tapi RSI-nya naik. Biasanya kalau kayak gitu udah ada tanda-tanda bakalan pembalikan arah ya. Cuman 2 candle terakhir kurang bagus. Yang di sini dia shadow-nya panjang banget. Terus lalu yang ini bodinya solid. Volumenya lumayan, jadi mungkin bisa dikonfirmasi ya 2 candle ini. Cuman harusnya dia udah berat sih untuk turun, karena udah di area support juga ya. Tuh, harusnya sekarang udah di area support kuatnya ini. 6.500 ini. Tapi kalau misalkan jebol, ya mungkin dia bisa ke sini 6.325. Tuh. Cuman yang kita lihat adalah Unilever ini masih downtrend terus. Itu yang dimaksud jangan masukin saham downtrend, karena kalau misalkan kita di saham downtrend ya, itu 50% change kita udah kalah. Tapi kalau misalkan kita di saham uptrend, 50% change kita tuh udah menang gitu. Karena misalkan ya, kita di saham uptrend gitu, kita beli harga 1000, ternyata dia koreksi tuh ke harga 900, tapi karena downtrend ya dia bakalan ke 1000 lagi. Nah itulah gunanya trend tuh kayak gitu, arah harga. Tapi kalau misalkan downtrend, kita punya di harga 1000, terus dia turun ke 900, kita average down, turun lagi dia ke 800, average down lagi, turun lagi ke 700, ya nggak bakal selesai gitu. Jadi kalau sekarang pun masih banyak saham uptrend, jadi lebih baik pilih saham-saham uptrend dulu aja. Nanti kalau misalkan dia ada breakout ini, harusnya menarik banget ini Unilever ini. Tinggal tunggu aja koreksinya dia selesai. Cuman kalau dari tanda-tandanya harusnya sudah semakin mengecil ini kekuatan koreksinya ini. Ini ya, weekly-nya juga udah mau oversold. Terus monthly-nya juga udah menuju oversold juga. Kita tunggu aja nanti. Maksudnya kalau dia ada di oversold bakal cakep. Karena sebelumnya dia di overbought terus ya. Overbought terus ini terjadi divergen 1 Juli sampai 1 Juli 2010. Nih ya. Harga naik dari sini nih. Ini udah divergen ini. Harga naik tapi RSI turun. Sini juga harga masih naik, RSI turun. Harga masih naik, RSI turun. Akhirnya ya ini koreksi. Itu yang dimaksud dengan divergen, pelemahan tren ya. Tapi kalau misalkan dia breakout, kalau menurut saya bakalan cakep lagi.
Tuh, ini fundamentalnya bagus kok. Cuman sekarang baru downtrend aja. Bang, kok BCA tambah 11? Ya, saya pun nggak tahu ya. Saya cuman, ini bener jawabannya Kak Dini nih. Admin itu investor mas, bukan dukun. Ya, gitu. Saya cuman bisa menentukan level-level di mana area demand itu dan resikonya kecil. Karena ya itu ya, di video sharing-sharing trading saya bahas tentang support resisten, tentang area demand, area supply. Itu teman-teman kalau belum paham ya, wajib itu lihat videonya. Ilmu dasar itu, support dan resisten. Cari aja di playlist. Saya bukain deh. Halo teman-teman. Nih, di sharing-sharing trading ini. Anda kira trader itu dewa? Nah ini, apa Anda kira trader itu dewa uang? Enggak ya, kita cuman bisa masang posisi. Terus lihat video yang ini ya, apa itu support dan resisten. Ini saya mencoba menjelaskan tentang support, resisten, area demand dengan cara yang simple biar teman-teman jelas. Tuh. Jadi kalau misalkan ambles ya udah trading plan-nya gimana. Kalau misalkan naik ya udah taking profit-nya di mana. Kita cuman bisa menentukan level-level yang resiko kecil dan pasang posisi. Dan kalau jangka panjang nggak masalah lah BCA tuh. Mantap mas, banyak dengar acara radio saham siang-siang ini. Hehe, saya dengerin mas CCS dari awalnya subscribernya 1K. Makin kesini makin bagus channelnya. Sukses selalu mas CCS. Wah, terima kasih Kak Wibo. Wibo ini berarti subscriber setia ya dari 1K. Zaman dulu belum pakai thumbnail. Ya saya pun juga mencoba untuk improve terus di channel ini. Harapannya juga ke depan bakalan lebih bagus. Makasih sekali Mas Wibo. Kalau misalkan ada saran juga untuk semakin bagusnya cuan-cuan saham, bisa disampaikan aja. Makasih sekali lagi. BBT bagaimana mas? BBT ya nggak gimana-gimana ya. Nih. Dia sebenarnya juga baru di area resiko kecil. Nih, dia di area sebelumnya sini ya. Ini sebenarnya resiko kecil sekali di sini nih. Koreksinya juga volume kecil. Kalau misalkan entry harusnya di angka-angka ini bagus sih. Ini kan area demand-nya dia. Sebelumnya area supply. Terus breakout. Nah, ini jadi area demand ya. Area sini nih. Tuh. Selama dia nggak jebol 108, ini menurut saya masih, kalau mau di hold ya silakan bebas. Tapi base entry-nya itu di bawah 117 lah, itu base entry-nya BWPT. Untuk bergeraknya kapan ya tunggu harga komoditasnya. Cek harga CPO aja. Dia yang gerakin harga CPO. Mantap analisanya. Sesi 1 sudah mantul 430 Bung, lanjut rally. Siap, mantap Kak Suprayono. Analisa saham MPPA. Nah, ini hati-hati ya kalau udah pucuk gini. Sementara divergent belum begitu kelihatan ya. Nah, ini besok kita lihat aja. Mungkin penentuannya besok. Kalau misalkan dia masih naik dan RSI masih naik, menurut saya kalau ada koreksi masih aman untuk entry. Tapi kalau misalkan dia besok naik, RSI-nya turun, hati-hati. Karena mungkin bisa termasuk divergent. Ya ini ya, saham yang gila-gila naiknya. Karena memang kalau trader itu tradingnya, kita tuh cari di mana uang itu lari gitu. Tapi kalau misalkan kita investasi, cari yang value-nya bagus. Hati-hati kalau baru mau entry, jangan dulu. Karena ini udah pucuk banget ya. Kalau teman-teman FOMO, terus entry di pucuk, itu namanya konyol tanpa analisa yang kuat. Atau setidaknya kalau pengen banget FOMO ya, entry di pucuk ya, trading plan harus siap stop loss di mana, cut loss di mana. Karena kalau misalkan entry di pucuk, terus nggak siap cut loss, tahu-tahu dia ARB 7 hari 7 malam, dah nanti pasti cuma tanya-tanya gitu. Yang pasti itu, kalau misalkan belum mampu di saham kayak gini, hati-hati. Kalau mampu, ya silahkan. Untuk support ya mungkin sini nih, 470 nih. Dan kalau nggak salah, kita bisa lihat pakai average-nya harga bandar juga ya. Ini pakai VWAP ini. Pakai 15 menit. Nah, ini dia udah di bagian atas. Harusnya besok koreksi dulu sih. Mungkin kesinian dulu. Area 530-an besok. 530, 540-an. Tuh. Besok dilihat aja. Tapi ini udah naik tinggi banget tuh. Malah hati-hati ya. Kalau teman-teman udah punya barang ya nggak masalah. Tinggal siap-siap taking profit. Atau tinggal pasang stop loss aja. Taking profitnya pakai stop loss kalau dia turun. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, hati-hati. Dan ini udah mulai kelihatan ada yang namanya anomali
volume. Nih. Dia di sini spreadnya 68, volumenya sebesar ini. Sedangkan di sini spreadnya 116, volumenya cuma segini. Tuh. Harusnya ini tanda-tanda kenaikannya semakin melemah. Tapi nggak tahu juga. Hati-hati aja kalau teman-teman. Jangan FOMO lah, konyol kalau nyangkut di saham kayak gitu. Cepin GJTL, BMTR. Cepin sekarang di area support. Lumayan oke ini. 69 ini ya, 6.900 sampai 6.850 lah itu area support terdekatnya dia. Tuh, untuk target mungkin ke sini nih. 7375 ke high-nya dia ya. Kemarin koreksi habis naiknya masih sehat ini ya, belum terlihat ada divergen. Mungkin turun untuk naik lebih tinggi bisa juga, ada pantulan juga. Koreksinya juga volume kecil. Waktu naik volume gede, waktu turun volume kecil. Kalau yang saya lihat sih masih oke. Base entry-nya itu tadi 6850 sampai 6900. Target terdekat sih itulah 7375. Tapi kalau cup handle-nya udah habis ya ini jatahnya. Tuh. GJTL. GJTL sebenarnya menarik ya ini ya. Cuman ya dia masih belum jalan-jalan aja gitu. Arahnya masih ke atas kok menurut saya. Badannya juga akumulasi terus kok Gajah Tunggal ini. Nih, kelihatan ya bandar move-on-nya. Bandar ngambil barang terus ini. Dari tanggal 3 Maret nih ke atas terus. Tapi belum dijalanin. Mungkin nunggu dia kesundul MA20 mungkin bisa. MA20-nya kan masih di 890 ya. Nanti kalau dia udah kesundul baru naik. Kayak ini. Dia kesundul MA20 naik. Terus ini jebol sampai MA50. Di sini kesundul MA20 naik. MA50. MA50 gitu. Bisa dilihat aja sifat sahamnya kayak gimana. Tunggu jalan aja nih harusnya. Gajah Tunggal nih masih oke kalau menurut saya. BMTR. BMTR mulai mantul ya, tapi koreksinya kecil. Ikut MNCN kayaknya. MNCN juga kemarin habis naik. Tapi kayaknya kemarin juga koreksi juga. Untuk support di 258. Mohon maaf. Di 258 tuh support dia ya. Kalau target harusnya kalau dia bisa breakout 284 sampai breakout 290 lah harusnya cakep dia. Itu untuk BMTR. Valuasinya murah sih. Sahamnya Pak Lokeng Hong juga. Setidaknya kalau ada Pak Lokeng Hong tuh fundamentalnya udah oke dari sudut pandang Pak Lokeng Hong karena dia beli. ENRG yang kemarin habis di call ya, habis dipom-pom ya. Sama Mr. B VVIP. Nah, dia udah mantul dari support. Itulah yang namanya bandar itu bisa gambar garis ya. Dia udah mantul dari support, terus ini kemarin naik 8% lagi. Aduh, mohon maaf, saya minum dulu. Sorry. Nah, ini turun tapi volumenya lumayan. Jadi mungkin hati-hati ya. Dia sekarang di support nih. 112 ini supportnya dia. Kalau jebol harusnya bisa kesini lagi. 103. Hati-hati aja. Kalau kayak gini lebih lihat average bandarnya aja gitu. Sido tadi udah ya. BBRI 4160 bagian barang keburu terbang. Mau entry lagi cocoknya di mana Mas Bro? Thank you. Kalau dapat berarti lagi hoki. Aku kemarin dapat 4.200 cuma 3 lot lagi habis dana. BBRI mungkin lihat video kemarin aja ya. Karena kemarin saya sudah video hari terakhir tuh hari Jumat saya bikin BBRI dan biar nggak terlalu panjang ya BBRI. Bantu analisa teknikal Demas terbaru ya bro. Sebenarnya ini kan Demasnya kan beberapa hari yang lalu saya bikin videonya dan analisa saya tuh sebenarnya bisa digunakan berhari-hari selama suatu level itu belum jebol. Jadi misalkan ya, nih saya bilang supportnya ENRG itu 112, resistennya sini 127. Selama masih dia di ring itu, ya analisanya masih sama. Jadi bisa kayak lihat video-video kemarin aja gitu. Kecuali dia udah jebol, tembus ke bawah. Nah, itu nanti biasanya saya bikin video baru lagi. Kayak gitu. Jadi untuk Demas, untuk yang kemarin tuh masih masuk itu. Tinggal tunggu harganya naik aja.
Omin, Auto dan Bevin bagus gak ya untuk investasi jangka panjang? Terima kasih. Ini sebenarnya dua ini lumayan oke. Dari Auto ini juga fundamentalnya lumayan bagus ya. Nih, kalau investasi jangka panjang, kalau dari sudut pandang teknikal ya, menurut saya lihat yang trennya yang uptrend gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan dia downtrend kayak Unilever, teman-teman nggak bakalan kemana-mana itu harga. Nih, kita pakai weekly dulu aja biar enak. Kalau ngomong investasi dari segi teknikal ya. Nah, menurut saya dia masih downtrend juga ini. Oke, dia udah breakout ya. Downtrend channelnya dia udah breakout. Jadi berarti opsinya tinggal dua sekarang. Uptrend atau sideway, udah itu aja. Cuman kalau dilihat dari tanda-tandanya ya, harusnya menarik ini Auto ini. Saya menemukan cup handle di weekly dan angka breakoutnya di sini nih, sekitar 1200. Artinya kalau dia bisa tembus 1200 bakalan cakep sih. Lumayan ini ya kelihatan banget dia breakout. Volumenya lumayan sih volumenya. Habis itu di retest, terus yaudah ini dia naik. Kalau dia bisa breakout 1200 nih ya, kalau amannya sih sekarang mungkin di sini 1270, 1200 lah. Kalau dia bisa tembus 1200 harusnya cakep ini. Dan sudah tidak downtrend karena sudah break downtrend channelnya. Tapi kalau misalkan nanti dia masuk lagi ke downtrend channelnya, ya exit dulu aja. Yang penting kalau dari segi teknikal, jangan investasi di saham downtrend. Kalau dari segi fundamental, cari yang fundamentalnya bagus, sektornya oke, dan lain sebagainya. Itu aja. Untuk Bevin juga sama sih. Nanti teman-teman bisa cek trennya dulu aja dari awal. Trennya gimana. Nah, ini sebenarnya masih sideways ya untuk Bevin ini. Kelihatan. Nanti kalau misalkan bisa tembus ini harusnya cakep sih. Kalau tembus 870 ya. Tuh. Kalau bisa breakout sini juga bisa cakep juga ini. Sinilah. 770 ini resistennya. Support sini 665. Tinggal dicek fundamentalnya aja. Dari kalau ngomongin investasi ya jangka panjang. Jadi jangan di saham yang downtrend. Unity Tractor sama Astra ya. Unity Tractor 2 hari yang lalu saya udah ya. Itu mau bagi dividen tuh jadi diakumulasi asing. Cukup menarik. Untuk Astra kemarin saya udah bahas. Bisa cek ke video kemarin aja. SMGR. SMGR baru mencoba kembali ke uptrendnya kalau menurut saya. Cuman candle terakhir jujur kurang bagus. Ini saya lupa nama pattern apa 3 doji kayak gini ya. Lupa tapi. Candle terakhir kurang bagus ini. Volumenya besar. Dia meretest trennya. Takutnya support become resistant. Jadi dia jebol, sekarang jadi resisten. Nggak tahu juga. Mungkin amannya kalau dia udah kembali ke trennya lagi. Teman-teman bisa mulai tarik garis saja. Itu untuk SMGR. Tanggal 7-8 hijau sesuai prediksi suhu. Gimana kelanjutannya? Kalau menurut saya kalau dari IHSG itu ya, dia sampai naik ke sini. Entah nanti kemiringannya kayak gini atau ke gini, itu kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau misalkan udah sampai sini ya bakal ada koreksi satu lagi, jadi siap-siap ketika nanti IHSG koreksi. Jadi kita harus siap. Enaknya punya trading plan tuh gitu teman-teman. Kita siap dalam keadaan naik ataupun turun. Tugas kita tinggal pasang posisi aja. Kalau ternyata prediksi kita naik tapi nggak naik, ya udah tinggal stop loss. Itu untuk jaga resiko. Kalau ternyata prediksi kita turun tapi nggak turun, ya udah tinggal beli lagi. Ketika dia breakout, beli lagi kayak gitu. Nanti dicek apakah ada divergent atau enggak gitu. Menurut saya ini dia harusnya bullish April ini sampai sinilah. Sampai akhir April tuh harusnya bullish harusnya ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia turun lagi, ya berarti ngabisin jatah turunnya baru naik lagi. Tuh, itu kalau menurut saya. Roadmap-nya IHSG kalau menurut saya seperti itu, tapi bisa salah juga ya. Tanggal 9 merah taking profit buat holiday. Wah, ini bener ya Mas Rois ya. Kemarin tanggal 9 merah. Merah tapi hijau karena dia sebenarnya merahnya dari atas, bukan merah dari sini. Kalau merah dari sini kan turun. Kalau merah dari sini ya naik duluan baru turun. Intraday merah. Tapi candle hariannya cuma 0, itu ya. Jumat itu emang cenderung turun. Nanti saya jelasin. Selamat ya Mas, subsinya sudah di atas 5k, lumayan cepat, semoga segera 100k. Ya saya mulai itu mulai bikin YouTube nih ya dari awal tahun itu 4 Januari post pertama saya, dan sekarang di April alhamdulillah sudah 5k. Ya harapannya cuan-cuan saham bisa tumbuh semakin besar lah. Terus juga saya juga
ya semoga hubungan kita bagus ya, kayak teman-teman bisa support, saya juga bisa memberikan apa ya, insight yang bagus, jadi pada suka lah dua arah gitu ya. Semoga juga cuan-cuan saham semakin besar, teman-teman juga bisa semakin enak di tradingnya, bisa dapat insight, terus juga semakin ahli ya. Intinya semoga kegiatan kita bermanfaat dan tambah sukses lah, amin. Terima kasih Kak Lintang. Makasih bro, hari ini cuan di BBRI, mantap. Ini yang berani nyerok kemarin berarti ya. Terima kasih Kak, Soci dong Kak, Samit masuk gorengan gak Kak? Terima kasih. Gorengan Kak, saham repo apalagi penumpangnya DMG. Bisa-bisa diguyur terus harus pinter-pinter copetan. Nah ini Bro Matt Black ini udah ngerti gameplaynya MG ya. Ya mungkin itu dulu aja Mas Budi Permana, dijawab Mas Matt Black ini. Kalau misalkan bisa ngikutin cara mainnya, wah ini peluang enak banget ini. Sekali diangkat, guys kita dapat profit. Sekali diangkat, kita dapat profit. Tapi kalau nggak bisa ngikutin cara mainnya, mending jangan dulu. Gitu aja. Semangat terus, siap. Mas Edi juga. Semangat cuan-cuan saham. Hijau April Mop, mantap. Mantap informasinya, walaupun saya lebih ke investasi jangka panjang, tapi informasi ini berguna banget buat yang mantau emiten-emiten yang diinvestasikan. Terima kasih Kak Daniel, semoga selalu bermanfaat. Agro. Nah, Agro masih di situ-situ aja ya, dia di area demand-nya ini. Selama dia nggak jebol 1000, menurut saya nggak masalah. Resiko juga lumayan kecil kalau masuk di area 1033 sampai 1050 itu. Nah, tapi cuman takutnya juga ya, ini dia udah jebol kan, garis trendnya ini. Nah, terus ini hari kemarin tuh dia nge-retest. Jadi, support become resistant. Takutnya seperti itu, tapi semoga aja enggak ya. Harapannya dia bisa kembali ke atas. Cuman kalau buat trading ya bisa manfaatkan area ini. Beli di 1000, jual di 1100-an. Lumayan 10% kan kalau dapat barang di 1000 agro ini. Cuman kalau nggak salah kira-kira ini distribusinya besar. Hati-hati dulu aja. Kalau mau tunggu konfirmasi ya tunggu masuk tren lagi. Kalau nggak setidaknya dia udah tembus 1150 lah. Tapi kalau misalkan berani spec buy 1000 tuh harusnya resiko udah kecil. Hadir lagi, semangat Kak, BBKP serok di 507. Masih saya hold, siap, mantap. Kemarin saya udah analisa BBKP ya. Sukses terus, siap. Makasih Mas Singgi, Yudi Singgi, sukses juga. Kak Cuan suaranya kayak Dokter Tirta. Baru sadar ya, bener mirip. Kan emang Dokter Tirta. Enggak ya, saya bukan Dokter Tirta ya. Saya bukan Dokter Tirta lah pokoknya. Ya mungkin mirip aja. Tuh, tapi saya bukan Dokter Tirta. Request ICBP ya bosku. Buat besok Mas Bos, nuhun. ICBP, nah, ini kemarin saya pernah analisa ya. Jadi kalau menurut saya ini dia ada mencoba membuat flag atau falling wedge, yang pasti ini continuation dan mulai mantul kemarin. Tapi mantulnya volume kecil ya. Koreksi volume lebih besar, mantul volume kecil ya, mungkin kurang bagus ini. Tapi bisa dimanfaatkan juga biar untuk waktu naik tuh volumenya bisa lebih gede gitu. Yang pasti di area 8.900 menurut saya resiko kecil ICBP ini. Kalau mau entry atau average-nya deket-deket situ ya. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 8.800 mending exit dulu karena bisa gagal flag-nya. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout flag ini harusnya bisa ke sini nih. 9725. Itu untuk ICBP. Cuman perlu diingat dia masih downtrend juga. Tapi kalau dia bisa kembali ke 9.300, dia masuk ke fase sideways-nya, konsolidasi. Kalau bisa nge-break yang garis hijau downtrend ini, dia baru mulai uptrend. Itu sih. Ini masih downtrend. Tapi kalau misalkan bisa comeback, cakep harusnya ICBP ini. Yang pasti ini saham fundamental bagus, sektornya aman, dah. Semua orang pasti makan Indomie. Buat video tentang Divergent Donghu. Kapan-kapan ya Mas, ini kalau rencana hari ini mau yang itu dulu aja. Dividend trap. Divergent kapan-kapan saya bikin videonya. Terima kasih Mas Artaman. Makasih BBRI-nya Mas, lumayan 4%. Nah itu ya maksudnya dari kalau kita bisa pasang posisi yang resikonya kecil. Ini kan 1 hari yang lalu ya, dia udah cuan 4% nih. Kak Dinda Suruya ini pasti berani nyerok di 4.200 itu. Karena itu, kalau misalkan kita bisa tahu sahamnya itu bagus, kita bisa menempatkan posisi, ya ketika merah tuh sebenarnya malah peluang gitu loh. Nanti ketika hijau, ya kita nggak FOMO, kita tinggal ngikutin aja naiknya, kayak gitu. Sama-sama Kak Dinda. Jadi yang penting tugas trader itu bukan memprediksi, tapi menganalisa dan pasang posisi aja.
Kalau dia pasang posisi yang bagus, resikonya kecil, ya udah. Kalau diangkat ya cuan kayak Kak Dinda nih. Tapi kalau misalkan dibawa ke bawah, ya cut loss. Tunggu dia posisinya bagus lagi. Selalu ditunggu. Terima kasih Kak Juliver. KF dan WSBP. KF mulai mantul ya, 4%. Dia memang di area demand-nya dia di sini ya. 2460 sampai 2310. Cuman ya hati-hati aja, ini mulai ditinggalkan karena volumenya mengecil. Tapi ya harusnya kalau misalkan 9 dari 10 gap itu ditutup, ya artinya dia bakalan kesini lagi. Tapi nggak tahu kapan. Kayak contoh ya, LPPF tuh ada gap di 20.000. Sampai sekarang belum ditutup gitu. Nggak tahu kapan ditutup ya. Kira-kira seperti itu. Nih, resiko kecilnya di sini 2.300-an lah. 2.300 sampai 2.500. Lumayan gede ya spreadnya, jadi lebih baik dicicil aja. 2.500 bisa 40%, 2.300 masuk 60%-nya. Tuh, target mungkin ke sini ya. Sebelumnya support jadi resisten ke 3.000-an. Area 3.000-an tuh targetnya. Dia juga ada di area oversold. WSBP udah mulai mantul juga, cuman candle terakhirnya kurang bagus, tapi volumenya ya lumayan. Tapi dia masih di area oversold, artinya masih aman juga, ini harusnya resiko kecil. Base entry-nya di dekat sini lah, 194 sampai 186. Kalau misalkan dapat barang di situ bagus. Tapi kalau kita lihat ya, 200 sudah bisa menahan penurunannya. Artinya ya sekarang 200 sudah jadi support psikologisnya dia ya. Area 200 masih oke, yang pasti pasang stop loss atau nyicil aja masuknya. 200 masuk 40%, nanti ke 190 masukin 60%-nya. Habis itu baru pasang stop loss. Harusnya konstruksinya bakalan ada pantulan sih, karena dia habis koreksi kan. Cuman kalau kembali uptrend saya nggak tahu juga. Nah, buat teman-teman yang nyangkut di konstruksi bisa manfaatin pantulan ini buat average down. Nanti ketika udah semakin bagus minusnya exit aja. Tapi kalau dia bisa break low, misalkan nge-break ini ya, break 255 ini, harusnya dia ada potensi kembali ke atas. Tuh. Makasih wejangannya Pak Cuan-Cuan Jam. Porto saya BBCA entry 31.000, HMSP 1350, BCA 2.500. Sayangnya saya gak ikut BBRI. Masuk besok BBRI 4.400 masih oke. Gak FOMO kan, hehe. Semoga prediksinya benar Pak. September BBCA 46.000. Amin. Sehat sukses selalu. Kita BBRI kemarin udah ada di video ya. Mungkin yang tanya BBRI bisa cek video kemarin Jumat aja biar video ini nggak terlalu lama. Untuk BBCA, ya saya cuman menganalisa simpel aja dari slope ketika dia naik alias kemiringannya ya. Dan ya history kan repeat itself. Nih kemiringannya kayak gini. Dan mungkin kalau misalkan saya target, ya sinilah 40.000 bulan Agustus. Kalau masih dia lanjut uptrend ya. Nah ini bisa 43.000-an ini bulan Agustus 2021. Tapi nggak tahu juga, itu cuman roadmap-nya. Kalau tiba-tiba dia jebol support terus ambles ya serem juga kan. Tapi kalau dilihat udah mulai mantul kok dari RSI ya. Dan sekelas Bank BCA tuh bisa harusnya kok ke sana. Tinggal tunggu waktu aja. Sabar-sabaran kalau di saham kayak gini. Makasih Mas, wejangannya ada masuk BBCA lagi, sempat TP. Siap, terima kasih Kak Alek. Ini wejangannya di video ini ya, video hari Kamis, IHSG semakin hijau tuh di segmen paling akhir tuh ada wejangan penting, dan menurut saya itu memang penting teman-teman buat tahu. Yang belum tahu bisa cek aja wejangannya. Bang, kalau energi dan DSNG gimana? Energi tadi udah ya. DSNG ya support nih 610 untuk sekarang ya. 610 sampai 600 nih supportnya. Resisten di 665. Tuh untuk DSNG. Saya juga nggak begitu tahu. Tuh yang pasti kalau mau beli harus tahu sahamnya, harus tahu analisanya, punya trading plan. LSIP. Ini saham CPO. Sekarang di dekat area support juga ya. Pokoknya ini area konsolidasinya dia sih. Dari 1325 sampai sinilah, sampai 1265. Bahkan sampai 1200 ya itu supportnya dia. Cuman support code mungkin di 1260 sampai 1300 masih worth it kalau untuk entry. Resisten 1400, kalau jebol bisa ke sini 1500. 1480 sampai 1000
500. Cuman ini mengikuti harga CPO banget sih. Cek aja harga CPO. Kalau misalkan dibandingkan ya, mesti mirip banget sama chart ini, yang artinya ngikutin harga CPO-nya aja. Digital Sido sudah, makasih ya. Sama-sama. Alhamdulillah Pak, loss di bulan Maret sudah ketutup di awal bulan April nih. Mantap, selamat Mas Yogi cuan. Mantap banget suhu. Saya bukan suhu juga ya, saya pun juga masih terus belajar. Karena ya gimana pun tetap bakalan ada yang lebih, ilmu yang lebih yang harus dipelajari. Bagaimana tren konstruksi dan properti kuartal 2 bro? Konstruksi kalau menurut saya bakalan ada pantulan. Misalkan saya ngecek PTPP aja ya. Nih, dia udah mantul juga. Tapi kalau untuk jangka panjang kurang tahu. Yang pasti karena dia ada di area oversold, harusnya dia mantul memang. Tuh. Kalau kembali uptrend ya dia harus nge-break ini. Harus nge-break 1635. Kalau dia bisa breakout 1635, atau kalau enggak ya, kalau uptrend kalau menurut saya dia bakalan bikin yang namanya inverted head and shoulder. Jadi nanti dia bakal ke sini 1635 kepentok terus turun. Ini 1500 jadi support, terus bikin head and shoulder, terus breakout. Itu kalau pembalikan arah. Tapi kalau uptrend lagi saya nggak tahu sih ini properti. Cuman yang fundamentalnya bagus PTPP sama Wika kalau menurut saya. Properti juga masih bagus kok, arahnya masih ke atas. Karena juga baru distimulus banyak sama pemerintah. PTRO ini anaknya India dan kalau nggak salah ngikutin harga Indi dia. Nih dia naik 4%. Dia juga proxy batu bara, jadi bisa ikutin harga batu bara juga. Sahamnya Pak Lokeng Hong ini. Tarif Fibonacci retracement ngukurnya dari mana bang? Per berapa bulan gitu, soalnya analisa orang beda-beda narik Fibo retracementnya, kalau agak nariknya dari mana. Kalau saya biasanya ngecek dari swing. Tinggal swingnya yang mana. Misalkan contoh ini ya, ini yang enak buat Fibonacci aja. Nih, ini ada satu swing besar. Tarik Fibonacci-nya pas 0,618. Terus misalkan mau narik swing kecil, nih. Ini ya, dari low sini sampai high ini, yang candle merah ini, tarik ke 0,618 lagi. Dan seterusnya, bisa dicocokin ya. Tuh, jadi yang penting itu swingnya. Teman-teman tahu swingnya, swing high atau swing low. Kalau swing low juga cari dari swing high ke swing low, nah tarik. Oh, ke sini ini 0,618. Dia breakout, nah, kayak gitu. Dan kalau misalkan udah misalkan kemarin BBRI gini ya. Sebelumnya kan saya pakai yang ini nih. Ini sampai sini. Tapi ternyata jebol 0,618. Tapi di sini 786 tertahan. Oke, mungkin saya pengen cari swing yang lebih besar. Nah, saya pakai yang dari sini. Tuh. Kayak gitu teman-teman. Yang penting cari swingnya aja. Swing high atau swing low terus ditarik Fibonacci-nya. Itu kalau style saya kayak gitu. BBT hati-hati ya. Kalau invest mending cari saham yang bagus-bagus aja, yang udah terjamin. Dianalisa fundamentalnya dulu. Kalau teknikalnya tadi udah. Mantap cuan-cuan. Tiap malam lihat analisisnya dulu buat besok. Siap. Terima kasih Kak Surya Lesmana, penonton setia. Hadir. Siap. Om mau tanya Unilever Breeze tadi udah ya. Untuk Pegas. Pegas ini baru di area buy-nya sih, area demand-nya dia. Dari 1275 sampai 1350. Menurut saya bisa buat tektokan dulu. 1235, nanti jual 1350, turun lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Tapi kalau bisa breakout 1350 harusnya cakep ini. Pegas ini kalau bisa breakout ya. Makasih wejangannya, siap. Itu ya yang belum nonton wejangannya bisa dicek di video kemarin Kamis. SMGR tadi udah ya. Hadir, siap. Mantap wejangannya. Oke. Mas BBTN. BBTN udah mulai mantul. Nah, ini kalau nggak ini kayaknya ini nganu ini 0,618 nih kalau dilihat dari bentuk-bentukannya. Oh, enggak. Ternyata jebol 0,618 yang di sini. Saya kira 0,618. Tuh. Ini juga BBTN
udah mulai mantul, volumenya juga bagus, walaupun ada shadow di atas ya. Area base buy-nya di sini 1665 berarti dia mantul di sini ya. Sebelumnya juga support klasik. Tuh, deket-deket 1665 lah. Nah, tapi sekarang dia udah di 1730 ini sebenarnya support juga. Kita lihat pakai candle kecil, jadi dia arahnya dari atas atau dari bawah. Oh, ini kalau menurut saya udah cakep sih ini BBTN ya. Dia breakout, volumenya besar. Waktu breakout 1730 ya, di candle ini, candle 2 ini. Volumenya gede-gede. Terus dia retest. Tapi retestnya volumenya mengecil sih. Harusnya bagus ini. Jadi untuk sekarang ya supportnya 1730 itu. Karena dia arahnya dari atas ya. Kalau misalkan candle satu hari kayak gini kan nggak ketahuan tuh. Bisa aja wah dia gagal breakout 130. Tapi kalau kita ngecek ternyata dia udah ke atas baru retest. Nanti sebenarnya kayak gitu. Resiko mungkin kecil ya di deket di area 1700-an ini. Tapi kalau jebol ya bisa ke situ tadi. 1660-an. Medco bisa sampai 650 nggak ya? Sebenarnya kalau kayak gitu saya nggak tahu ya. Ini ada resisten nih di area 645. Mungkin ya kalau target bisa ke 645 kalau pasang target. Sekarang dia udah kena resisten juga nih. 610 ini kan resisten. 645 next resisten ya. Ngikutin harga minyak aja. Semangat terus Min, makasih banget pokoknya. Sama-sama Kak Adi Pratama, makasih juga. Penonton setia cuan-cuan saham, mohon pencerahannya Bang. Saham buat jangka panjang cocok apa ya? Soalnya sambil gawe gak bisa pantau terus-menerus. Kalau investasi jangka panjang pilih sektornya dulu. Sektornya yang aman, jangan sektor yang siklikal. Kayak misalkan mining itu kan ada siklusnya ya. Kalau baru bagus ya bagus, kalau baru jelek ya PR. Konstruksi juga ada siklusnya. Cari yang sektornya stabil. Nah, kalau di IHSG itu yang stabil itu consumer goods sama finance, perbankan. Kalau misalkan consumer goods kan sekarang baru jelek nih. Jadi ya bisa masuk ke finance saja. Tapi kalau misalkan mau beli consumer goods dari sekarang ya bebas-bebas juga. Yang pasti pilih sektornya dulu, setelah itu pilih sahamnya yang fundamentalnya bagus. Kalau mau yang aman, kalau bank ya, kalau investasi, kalau bank tuh kalau menurut saya ya, kalau paling aman ya BRI BCA. Tapi kalau mau yang rodo kroso, agak kerasa, malah bos Jawa. Kalau agak kerasa cuannya ya bisa ke BJBR atau BJTM itu. Itu masih naiknya masih bagus, terus juga dividennya oke. Kalau consumer goods mungkin nanti bisa masuk ke IJBB, tapi kalau dia ada uptrend lagi ya jangan sekarang. Mayora ini juga bagus, dia consumer goods ya, sektor yang aman. Kemarin naik 4%, mantul dari supportnya tuh ya, yang dimaksud dengan area support. Ketika dia kesini sekali mantul, kesini lagi mantul, kesini lagi ya mantul lagi, karena di area situ yang beli banyak gitu ibaratkan. Ketika demand tinggi ya yang beli banyak. Ketika demand tinggi harga naik. Support terdekat sini sih 2530-an ini. Target mungkin ya kesini nih 2730 nih, kelihatan banget 2730. Kalau tembus bisa ke atas. Kalau kita lihat trennya ya dia nah ini ya, kalau consumer goods yang lain masih pada downtrend, ini Mayora udah mulai uptrend ya. Dia udah breakout downtrendnya. Sebelumnya uptrend, terus koreksi, nah ini dia udah breakout. Harusnya cakep sih. Mungkin juga ini ada inverted head and shoulder ya. Nih, ini shoulder kiri, ini kepalanya, ini shoulder kanan. Dia baru di neckline 2600. Menarik sih ini harusnya 2600 ini. Kalau teman-teman dapat barang di 2600 ya. Harusnya bisa ke atas ini. Tuh. Karena dia ada pattern pembalikan arah ya. Mungkin bisa dilihat head and shoulder inverted head and shoulder. Kayak Antam waktu comeback gitu. Tapi ya dia lemot geraknya karena consumer goods ya. Tapi lumayan aman kok ini. Bagus juga fundamentalnya. Kalau misalkan jebol 2530 jebol, hati-hati bisa double top. Itu aja. Buat swing oke ini. Mayora udah aman, udah gak downtrend lagi. Mas, untuk next tiap harinya tambahin juga bank. Nah itu kemarin sudah saya cek ya, BMRI, BBNI. Saya biasanya kalau ngecek harian tuh yang hari itu manggung lah, entah naik banyak, turun banyak, dibeli asing atau dijual asing, itu yang saya cek gitu. Kalau buat yang analisa harian.
Bang, mini-mini bang, udah mulai terbang. Iya, karena yang gerakinnya lebih gampang ya. Breeze tuh suka sama harganya dengan Antam. Bandarnya sama ya, nggak tahu juga ya saya ya, nggak kenal bandarnya. Kalau harganya sama, ya mungkin karena itu saham yang paling hype. Uang-uang pada lari ke sana kalau IHSG baru hijau, baru kondusif. Main RAL sama ERA. Main main masih ke atas arahnya sih ini. Ini juga habis breakout double bottom, retest, naik, resisten sini 825 nih sampai 820. Ya mungkin sekarang udah jadi support ya. Jadi lumayan oke 820 ini. Target ya mungkin ke sini 910 lah. Kalau bisa breakout harusnya cakep. Kayak Java ya udah ngacir duluan. RAL sama ERA. RALS ini juga support dia di 750. Kalau bisa dapat di 750 harusnya menarik sih. Ini dia uptrend jangka pendeknya udah jebol ya. Jadi mungkin dia baru ke samping. Nanti kalau misalkan ada koreksi sampai 750, bisa entry aja sih di 750 tuh kalau pengen entry. Target harusnya ke sini 825 dan ya saham retail ya. Harusnya kuartal 2 dapat bagus karena lebaran tuh pada belanja. Kalau ERA kemarin habis stock split, dia juga pendapatannya meningkat. 500 lah supportnya ERA ini, support psikologis ya. Itu 500. Target ya mungkin ke 565-an itu. Mantap cuan-cuan saham, analisanya porto saya sudah mulai lumayan menghijau kembali. Mantap. Mantap, siap. Kak tolong kasih saran kalau ada yang nyangkut di pucuk JSKY kira-kira harga berapa boleh fresh down ya. Karena harga turun terus, semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan. Amin. Ini ya yang saya maksud ya. Di awal kemarin tujuannya apa? Trading plan-nya gimana gitu. Kalau misalkan di sini mau trading, kalau turun ya cut loss. Ini yang dimaksud dengan average down saham downtrend ya. Dia turun terus kalau misalkan nih nyangkut di sini. Turun, average down, turun lagi, average down lagi, turun lagi, average down lagi. Ya nggak bakal selesai-selesai karena ini downtrend. Kalau downtrend ya jangan di hold. Tapi kalau buat investasi ya cari saham yang bagus atau buat swing cari saham yang bagus. Nah, kalau saham kayak gini nak buat trading karena dia kan spreadnya besar juga. Sekali naik 19% kayak gitu. Tuh. Jadi kayak di awal gimana tujuannya. Nih. Tapi sekarang udah mulai kelihatan ada divergen ya. Ini ke atas, tapi ini ke bawah. Jadi bentar lagi mungkin ada pembalikan arah ini, JSKY ini. Kalau mau average down ya harusnya di 120. Cuman kalau saran saya, kalau trading itu ya jangan average down. Karena ya ibaratkan analisanya salah tapi dibenarkan terus gitu. Dan kalau trennya turun di average down itu lebih salah lagi. Jadi kayak di awal, kembali lagi, tujuannya gimana. Terus habis itu trading plan-nya gimana. Udah gitu kira-kira. Untuk JSKY sesuaikan dengan kemampuan aja dah. Kalau belum mampu disampaikan itu jangan juga. Bang, BJBR masuk 1580, oke nggak? Ngejar dividennya sukses bang. Oke, bagus BJBR. BRI mantul om, dapat di kayak 4200 ya. Kalau 2200 kayak IHSG udah ke 3000 lagi nih. Siap, mantap Kak Kids Nalia. Kalau saya rasa betul banget nasihat abang untuk saya yang masih pemula. Terima kasih banyak bang. Selalu semangat buat video tiap hari. Itu ya bisa cek wejangannya, nasihatnya di video ini. Hari Kamis. Mantap. Terima kasih. Mantap Kak pejuang agama. Thanks mas, membantu buat pemula seperti saya. Sama-sama Kak Wahyu. Mantul bang, jadi makin melek nih kalau analisa saham gara-gara dengerin channel ini. Mantap, terima kasih Kak Sridila, semoga bermanfaat. BRMS kenapa gak masuk bahasan call di YouTube ini ya Kak? Ya karena saya bahasnya yang lain, mungkin itu bukan stock universe saya. SCCO dari fundamentalnya juga ya. SCCO kemarin udah saya cek pakai HP, itu dari RTI ya. Oke lah kalau fundamentalnya tapi nggak liquid, hati-hati aja kalau saham nggak liquid tuh. Kalau modalnya gede nyangkut nggak bisa keluar tuh. BB ini udah kemarin Jumat. SCMA. Ya, SCMA juga di area support, resiko kecil harusnya. 1.700-an ini. Tuh. Tapi kelihatan dia mulai downtrend ya. Tapi kayaknya udah patah sih ini harusnya. Downtrendnya. Ya belum sih kalau narik yang ini. Kita lihat aja. Tapi kalau yang ini kayak udah patah. Nah kan, ini dia breakout, volumenya lumayan lah ya, ada volumenya, terus retest. Tuh,
Yang pasti ini dia di area demand juga dari 1625 sampai 1700 itu. Kalau mau entry bagus di situ. Tuh. Lumayan SCMA ini. Mantap, Bro Nicholas. Pegas sama Telkom, jangka panjang bagus mana? Telkom kalau saya. Pak tolong Pegas gak naik-naik. Tadi udah ya Pegas ya. Konstruksi kira-kira manggung lagi kapan ya Min? Kalau siklusnya konstruksi itu biasanya akhir tahun. Jadi bulan-bulan September lah, September sampai Desember tuh biasanya konstruksi manggung karena di sana kontrak-kontrak tuh pada ditekan. Pewon. Pewon ini juga rada berat ini kalau saham properti ya. Dia spreadnya kecil-kecil kalau dibandingkan yang lain. Sekarang area support nih 535 sampai 500 lah. Itu base entry-nya. Cuman kalau dilihat dia masih belum kemana-mana aja nih. Baru sideways saja. Kalau misalkan bisa breakout sini ya cakep harusnya. Breakout 600 ini selesai sideways-nya dia. Tuh, itu untuk Pak Kwon. Hadir Mas, siap Kak Harto. Bakso ya itu saya kalau bikin konten sore-sore nganu ya, biasanya bakso lewat. Milih Telkom atau Asia bebas, sesuaikan aja tujuan, trading plan, jangka waktunya nanti sesuaikan. Kok gak jadi bahas Telkom? Udah ya kemarin Jumat saya bahas Telkom ya. Hadir, semangat terus Bang. Entah kenapa saya merasa sangat suka dengan cara penjelasan analisanya. Sehat selalu dan perbanyak minum air putih, air dan vitamin supaya gak serak. Terima kasih juga wejangannya walaupun saya belum pernah masuk saham gorengan tapi bisa jadi ilmu. Makasih sekali ya Kak Agus Arya Janendra, ini berarti sekali support seperti ini. Siap, terima kasih juga. Nah itu ya, bisa lihat wejangannya di sini. Ya, yang pasti bagus lah itu wejangan saya itu kayak teman-teman cek aja di video kemarin Kamis nih yang IHSG semakin hijau terus di segmen terakhir. Terima kasih Kak Agus Arya Janendra. BCTM Bang, BCPTM oke ini kalau buat swing kerasa cuannya. Nah, cuman dia patah ya uptrendnya. Tapi di area support ini koreksinya tapi volumenya lumayan besar ya. Jadi mungkin hati-hati. Kalau misalkan ini jebol 785 bisa ke 775 sih. Area itu bisa base entry-nya untuk deket-deket ini. Cuman kalau misalkan turun lagi ya bisa sampai sini nih 760. Itulah 760 sampai 785 base entry-nya. Tapi harusnya segera naik juga sih karena dia membagi dividen juga. Wejangannya kena banget Bang, kena di Mina. Bisa tolong bahas Mina. Nah, ini ya saham-saham yang perlu dihindari. Candle-nya jelek-jelek banget. Ini saya nggak tahu juga dari teknikalnya kayak gimana nih. Saham kayak gini tuh nggak bisa dibaca teknikalnya. Cuma ngikutin bandarnya aja, diangkat, ikut, keluar duluan. Nggak bisa dibaca ini teknikalnya. Jadi kalau belum bisa, mendingan jangan dulu. Seperti itu. Saham yang lain yang enak aja banyak kok. Hati-hati Mas, ngomongin Antam biar nutup gap, Kang Bakso lewat kan. Target TP saya nutup gap aja Mas, semoga konsisten komoditasnya, pasar rapi terus. Ya, sore-sore bikin konten, Bakso lewat ya, ding 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 ding. Dan ya semoga aja komoditasnya bagus lah. Selalu saya doain yang terbaik lah biar semua cuan. Mas lo hebat, matur nuwun pangestu, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Kak Simon, semoga sehat juga. Adi parah makin minus. Adi karya udah mulai mantul tapi. Pak tolong bahas PTPP WSKT, nyangkut parah di pucuk, gimana ya jalan keluarnya tim, bagus banget analisanya. Nyangkut di pucuk ya, ini PR juga sebenarnya. Tapi sekarang dia harusnya penurunannya udah mulai terbatas karena udah di area oversold. Kalau WSKT ini kalau mau di average down di dekat-dekat 1000, ini harusnya bagus. Tuh, tapi hati-hati aja, ini laporan kuartal 4-nya jelek banget ini WSKT ini. Kalau average down di situ, kalau ada opsi average down ya. Kalau nggak ada opsi average down, mending cut loss cari saham yang bagus daripada ngehold saham yang baru turun. Tuh, PTPP tadi udah ya. Semoga cuan-cuan, amin. Fitur pasang atau stop loss atau take profit di aplikasi sekuritas apa Kak? Kalau di Ajaib adanya auto order
buy dan jual terpisah atau caranya manual pantau tren tiap hari gitu. Kalau saya pakai Indo Premier sama Sukor, ini bukan endorse ya karena saya belum di endorse ya, semoga ada yang endorse lah ya. Itu dua-duanya bisa pakai automatic dan harusnya bisa juga kok pakai automatic trading, tinggal dicari aja, mungkin cari di YouTube apa cara menggunakan auto tradingnya ajaib misalkan kayak gitu. PTPP tadi udah ya. MTLA, PSSI, SPMA. Nah, ini hindari aja saham kayak gini. Jelek banget candlenya. Kemarin alasan masuknya apa? Itu ditanya lagi ya. PSSI. Kapal-kapalan nih. PSSI ini harusnya continuation sih. Ini dia harusnya naik lagi nih. Kalau menurut saya. Ini bullish flag. Kalau nggak bullish penan. Mungkin penan ya. Kalau di 15 menit kelihatan banget nih harusnya. Nah kan. Kalau dia bisa breakout ke atas, harusnya cakep nih PSSI. Koreksinya juga volumenya mengecil, waktu naik volumenya gede. Itu untuk PSSI. Kalau bisa breakout. Tapi kalau breakoutnya ke bawah, hati-hati. Karena penan ini penentuannya. Bisa ke atas ke bawah. SPMA. SPMA juga candlenya kurang bagus sih. Hindari aja lah saham yang kayak gini nih. Daripada nyangkut di dalam bingung tuh. BSIM. Bank Sinarmas. Wah kemarin ARB ya. Ada volumenya lagi. Ini juga candlenya jelek banget ini. Teman-teman kalau misalkan belum mampu di saham-saham kayak gini tuh jangan ya. Jangan main-main di saham-saham kayak gini lah. Bingung sendiri kan kalau nyangkut gitu loh. Kalau udah punya ilmunya harusnya nggak bakal nyangkut. Karena udah punya pasang stop loss. Tapi kalau belum mampu, cuman ikut-ikutan, FOMO dia naiknya gila-gilaan, mending nggak usah dulu, cari saham yang enak-enak. Kayak kalau saya rekomendasi itu Bank BRI gitu loh, karena ya dia jelas bagus gitu lah. BRI, BCA, di situ-situ dulu aja. Nanti kalau ilmunya udah nambah, masuk ke saham yang gorengan silakan. Sudah ya kemarin ya. Setuju jangan FOMO. Makasih insight-nya Min, sama-sama. Makasih Bang, sama-sama. Ini yang video support resisten tuh ya. Cepin tadi udah. Ades dan Telkom. Telkom kemarin udah. Ades ini baru ke samping sih, baru sideways dia, belum gerak lagi. Support 1665. Next 1635. Itu aja supportnya. Target mungkin ke sini 1800. Tapi nggak tahu mau gerak apa nggak. SCCO menurut saya fundamental bagus tapi pasarnya sepi. Itu ya yang nggak liquid. Fundamental lumayan oke sih. Saya tapi nggak tahu ini saham apa. Nih, ini ya saham nggak liquid kayak gini. Lebih baik dihindari aja. Cari saham yang fundamental yang bagus, yang liquid banyak kok. Jangan dia nggak liquid. Soalnya kalau nyangkut nggak bisa keluar nanti. Jumat memerah, ya wajar ya Jumat ya. Mas saham saya nyangkut di harga duit 450. Nah ini pasti FOMO ya. Atau enggak? Oh enggak, ternyata yang di sini. Ini belinya di pucuk ini. Harusnya beli jangan di resisten ya, 450 di sini. Tunggu dia breakout dulu baru beli. Ini dia retrace, volumenya kecil tapi base entry sih sebenarnya sekarang 376 ini. Kalau pengen masuk atau average down untuk duit ini ya. Masih bagus, harga batubara juga naik, dia juga dapat kontrak. Tuh. Terima kasih sama-sama Kak Dini Miarti, terima kasih juga. Seperti Antam untuk gagal untuk gap di 2950 nih. Belum tahu juga ya, koreksinya volumenya tidak terlalu besar. Harga nikelnya, ikuti harga nikel aja, harusnya kayak gitu. Ini mungkin dia bisa bikin descending triangle. Kalau breakout harusnya cakep. Kalau breakout ke atas ya. Tuh, mungkin dia di dalam range ini dulu aja. Si Antam ini, naik turun ya di situ-situ aja, bisa disesuaikan. Aduh, jagoan saya tak minum dulu. Wah, 1 jam lagi nih. Biarinlah sekalian deh. Yang penting ikutin harga komoditasnya. Selalu gue nanti deh pokoknya channel Salam Cuan. Terima kasih Kak Iwaik. Antam apakah masih aman buat di hold? Nah kemarin trading plan-nya gimana? Kalau misalkan ada kena stop loss ya jangan di hold. Gitu aja.
Karena resiko beda-beda ya. Mungkin saya bilang kayak 5% tuh nggak masalah, tapi buat teman-teman 5% tuh besar banget, 3% tuh besar banget, atau ada orang yang lebih 10% saya nggak masalah karena target saya 50% gitu. Jadi kayak sesuaikan dengan diri teman-teman sendiri-sendiri. Kak, kalau beli Tekim gimana? Ini kemarin ARB ya Tekim ya. Saya juga kemarin cut loss di Tekim ini. Harusnya dia sini sih 10.500 itu sampai 10.000, 9.600 lah area demand-nya dia, mantul-mantul di sini harusnya. Nanti kalau misalkan dari sini bisa average down, kalau naik jual kayak gitu. Tuh, kalau enggak ya exit aja. Ini udah ya tadi ya. Ya, masuknya nanti langsung ke RDN dapat email. Yang penting punya waktu date, nanti udah dijual juga nggak apa-apa, kalau mau dijual juga nggak apa-apa. Yang penting waktu date punya, nanti waktu payment date itu bakalan ada email kok, pemberitahuan. Udah ya ini ya, Antam Incotins. Ini Kak Melania ini nggak nonton ya kayaknya ya. Di video ini saya bahas Antam Incotins tapi tanya Antam Incotins gitu. Jadi buat teman-teman yang mau tanya tuh dilihat dulu ya videonya ya. Masa barusan saya analisa langsung tanya gitu. Kayak udah nonton atau belum? Kalau misalkan saya ulang-ulangin terus kan juga nggak efisien juga gitu loh. Tin akan bagi-bagi kapal pesiar Kak. Wah ini saya nggak paham ya, masih integrate konstruksi. Terima kasih Kak Wicak, sama-sama. Selalu nonton, siap. Terima kasih Kak Nicholas William, ini subscriber setia nih. Bunga margin, jadi kalau misalkan kita pakai margin tuh pakai bunga ya. Kalau pakai pinjaman dari sekuritas, misalkan modal kita 10 juta, pakai margin 100%, jadi 20 juta. Tapi 10 jutanya yang margin tuh ada bunganya gitu. Jadi kayak dapat pinjaman dari sekuritas lah. Hati-hati kalau belum jago, jangan sekali-sekali nyentuh margin. Itu yang bikin waktu IHSG Januari kayak gitu kan ya, gara-gara margin tuh. Margin call semuanya jadi ARB itu. Bris nyangkut di 2695. Bris kemarin sudah saya analisa ya. Malam minggu live, ini menarik sebenarnya. Kapan-kapan mungkin bisa kita atur ya. Esip ini udah di area demand-nya, area support ya 70. Tapi ini saham kayak gini tuh nggak bisa dicek teknikalnya. Mendingan cari saham yang lain lah. Kalau misalkan udah paham, pasti nggak mungkin tanya. Tapi kalau belum paham, lebih baik cari saham yang aman dulu aja. Tuh, BCTM Rals tadi udah semua ya, Kak Idasung. BCTM sama Ralsnya. Trading saham rata-rata modal berapa ya? Ini tips sendal. Gue jawab duluan deh, gue masih newbie angkatan corona. Trading hampir selalu di blue chip. Masih penganut no cut loss, jadi jagoan average down. Modal, gimana ya total modal? Total 225 udah masuk 160-an. Pakai aplikasi apa Om? Berapa jenis saham Om? Oh ini kayaknya baru ya, ke asal bahagia ini. Kalau rata-rata modal itu sebenarnya disesuaikan kemampuan kita aja. Kalau misalkan mau budgetin 100 juta silahkan, budgetin 10 miliar silahkan, 1 miliar 10 miliar silahkan, 5 juta silahkan, 1 juta silahkan. Yang paling penting adalah pakai uang dingin. Kalau itu uang panas ya itu konyol, namanya bunuh diri ya. Misalkan pakai uang UKT gitu, bayar UKT Januari, Desember dari transfer kita pakai trading dulu, ternyata nyangkut nggak jadi bayar UKT, wah itu kan PR juga ya. Yang penting itu bunga lagi, modalnya bebas sesuaikan kemampuan, tapi harus pakai uang dingin tuh ya. Mau tanya Om, Fibo area 0, kalau di Fibo area 0 bisa tarik swing sebelumnya yang dia belum ke 0 ya tuh. Tapi kalau dia udah sampai ke 0 lagi artinya dia udah sampai ke support swingnya itu. Antam hold bebas, keputusan jual beli kembali teman-teman sendiri. Matur nuwun Mas, sami-sami Mas Dwi Panji Laksono. PTBA 200 di harga 230 pas menjelang cumdit dividen nanti bakalan naik atau malah dibanting makin dalam. Mohon infonya. Kemarin kalau nggak salah udah cumdit ya PTBA itu. PTBA cumdit kapan sih? Ntar saya buka HP ini. Ntar ya, saya lupa juga soalnya. 13 April 2021. Oh, ini sebenarnya menarik sih harusnya PTBA tuh.
Kemarin itu kan gara-gara pengumuman dividennya kecil. Cuman ya kalau katanya untuk jangka panjangnya dia tuh ada kerjasama sama PLN gitu. Mau buat pembangkit listrik tenaga uap lah gitu. Jadi kayak, dan kalau nggak salah waktu kemarin tuh yang jualan malah retail, bandarnya pada nyerok. Jadi kayaknya PTBA ini harusnya masih cakep sih. Tuh. Kalau menurut saya ya, yang penting pasang resikonya, stop lossnya sampai mana. Kalau misalkan udah kena angka stop loss ya di cut loss saja. INKP Tekim malah turun lagi deh, udah mendekati 10.000. Mohon bantu analisanya ya. Sudah ya INKP Tekim udah di video kemarin, bisa dilihat dulu. INKP ini ya 10.000. Ya 10.000 spot psikologis lah. Selama nggak jebol nggak masalah. Kalau jebol bisa ke 9750 tuh. Di time frame weekly IHSG membentuk double top pattern. IHSG composite ya. Time frame weekly. Ya, membentuk double top, tapi belum breakout. Jadi yang namanya pattern, selama dia belum breakout, dia belum pattern gitu. Potensial membentuk double top. Benar kata Mas TH Tommy Yudhistira SE ini ya. Tapi selama dia belum breakout, dia belum konfirmasi gitu loh. Saya bilang ini IHSG penan. Ya sebenarnya belum. Saya cuma melihat potensinya membentuk penan. Kalau misalkan udah breakout ya baru konfirmasi gitu. Jadi kayak pattern tuh banyak ya. Misalkan dalam double top pun dalamnya bisa ada cup handle dan lain sebagainya. Yang penting yang mana yang dikonfirmasi yang breakout. Pakuwon sudah ya tadi ya. BUMN Karya sudah tadi. Update terus tiap hari, siap. BBT LSIP udah, SMGR, SMBR, Pegas udah semua ya tadi ya. Maksud bunga margin. Jadi kalau misalkan kita pakai duit sekuritas, kalau nggak salah ya, kalau udah 3 hari kita nggak bayar dananya itu nanti, pokoknya kalau ibaratnya kalau pinjam duit tuh kena bunga deh gitu aja. Tapi duitnya dari sekuritas tuh. Yang pasti kalau teman-teman belum ahli ya, ahli trading, tuh jangan sentuh bunga sekalipun. Spam bull. Support resist. Spam ini apa nih? Nggak ada ya. Kalau SPMA tadi udah. Bull. Saham repo hati-hati. Support sini lah. Yang terdekat sini ya. 294. 300 mungkin support psikologis sekarang. Ini ya. Kelihatan banget ini. Baru reponya. Volumenya naik terus. Salam sukses selalu. Butuh berapa lama belajar analisa saham berdasarkan ilmu yang Mas punya? Apakah pernah loss profit dalam yearly atau monthly, atau selama ini tetap taking profit? Terima kasih. Saya udah beberapa tahun di saham, cuman untuk belajar seperti ini yang saya niat ya, itu 1 tahun saya fokus belajar, saya cari referensi, saya cari ilmu, saya cari buku dan lain sebagainya. Setahun saya fokus, ya sebenarnya nggak setahun juga sih, 6 bulanan lah. Terus saya praktek, riset, karena saya juga ada yang belajar sambil berjalan. Jadi kayak mungkin 6 bulan buat saya belajarin teorinya, melihat, belajar, terus setelah itu 6 bulan prakteknya. Dan ya, untuk sampai sekarang seperti itu. Kalau loss dalam yearly, saya belum pernah loss dalam yearly ya. Kalau monthly pernah, bahkan kemarin Januari pun saya juga loss. Jadi yang namanya trader itu gitu ya. Loss sama gain itu suatu yang wajar, dan biasanya kita ketika loss tuh bisa belajar lebih banyak. Yang pasti selama kita bisa belajar itu kita tidak rugi. Kalau menurut saya seperti itu. Loss profit itu suatu yang wajar kalau trading. Yang penting ke depan ya konsisten profitnya. MTech. Nah, ini udah mulai kelihatan divergent ya. Kayaknya mau koreksi ini MTech ini. Hati-hati aja kalau punya di pucuk. Nih, kelihatan RSI-nya turun tapi harganya naik. Harusnya bentar lagi koreksi. Mungkin base entry-nya di 2000-an lah kalau nyampe ke sana ya. Tapi kalau 2000 ya dalam banget sih. Mungkin 2300-an lah dia. Tuh. INKP cocok untuk investasi. Sebenarnya kurang ya, karena INKP kan juga komoditas. Dia ngikutin harga pulp and paper alias kertas gitu. Kalau buat investasi cari sektor yang aman aja. Kalau tadi INKP udah ya support resistennya. Tuh. Kalau INKP bagus untuk ngikutin swingnya aja. Ketika dia balik arah, turn point, ikutin naiknya terus udah. Terima kasih analisanya, jadi bisa siap
cut ASI sama tekim kalau sampai trennya memburuk. Ya itu ya, jadi kayak kita cuma bisa menempatkan posisi, siap cut loss saja kalau trading. Hadir, terima kasih Kak Erna. CBP tadi udah ya, BKSW. Ujung-ujungnya 1 jam lagi ya. Wah ini udah saham kayak gini tuh ya, jawaban saya pasti sama. Kalau teman-teman belum mampu, mendingan jangan dulu di saham kayak gini. Kalau masuk gara-gara FOMO namanya konyol ya. Oh ini weekly ding. Nah inilah saham-saham yang jelek banget teknikal ini. Saya pun nggak bisa baca ini. Besok tiba-tiba di ARB 7 malam, ARR 7 malam ya bisa juga. Itulah. Jadi pesan saya, kalau misalkan teman-teman belum mampu ilmunya di saham kayak gini, jangan dulu. Cari yang aman-aman dulu aja sambil belajar. Kalau sudah mampu, nggak mungkin tanya orang. Tuh. BBKP, WSKT, PTPP sudah semua ya. BBKP di video 2 hari yang lalu masih bisa digunakan itu. WSKT, PTPP udah hadir, siap. Hadir agak malam mas, siap. Mas Alek Maji. Baru sadar latar belakang thumbnail cuan-cuan saham itu sesuai closing IHSG ya. Bener mas, jadi kalau IHSG merah, thumbnailnya merah. Kalau IHSG hijau, thumbnailnya hijau. Hadir bang, sehat terus ya bang, konten everyday. Siap, thank you Kak Sridila. Mas, tolong saham Akra. Akra ini trennya jebol ya. Dia sempat jebol tapi kembali lagi. Dan sekarang jebol, apakah kembali lagi? Nanti kita lihat, karena dia kepentok resisten juga. 3330 tuh resistennya dia ya. Ini area konsolidasi sih harusnya. Yang penting lihat harga minyak aja. Kemarin koreksinya volume kecil kok, harusnya aman nih. Tuh, volumenya kecil-kecil waktu koreksi. Tapi ya kelihatan ada divergen juga. Lumayan besar divergennya. RSI-nya turun tapi harganya naik ya. Tunggu dulu aja divergennya selesai. Nanti sampai kelihatan di bawah lah divergennya selesai gitu. Yang mesti kalau mau naiknya lihat harga minyak. Silo Same Mika. Ya, karena mungkin dia katalis vaksin-vaksinan sekarang. Yang Silo belum all time high, tapi kemarin dia naik banyak banget nih. 14% rally cepat ya. Tuh. Jangan dikejar kalau udah naik tinggi ini, dia udah kepentok resisten juga. Lebih baik tunggu breakout. Kalau dia ini kan dia mantul kan dari 6.900 karena memang sebelumnya resisten ya. Kalau dia bisa breakout 6.900 baru cakep sih harusnya. Tuh. Untuk support mungkin di sini, area sini ya. 6.500-an tuh Silo. Same ini masalah right issue sih. Bahasnya panjang dan udah 1 jam. Mungkin kapan-kapan ya. Ini udah all time high beneran ini. Support sini berarti 500 lah itu support psikologisnya dia. Kalau dapet di 500 harusnya oke. Cuman udah kelihatan ada calon-calon divergen ya. Tapi kalau misalkan ini tiba-tiba dia ke atas nembusin yang ini, ya divergennya gagal. Tapi kalau nanti dia tiba-tiba ada koreksi, ya itu bisa dimanfaatkan kalau mau entry mungkin di area 500-an atau ke bawah lah kayak gitu. Sido udah. Mas, kalau sektor batu bara nikel apakah masih menarik? Mana yang change backer yang besar? Kalau menurut saya, kalau sekarang ya lebih ke batu bara sih, karena batu bara masih lanjut naik. Kalau nikel ini baru sideways. Takutnya kalau setelah sideways dia turun ya. Kalau setelah sideways dia naik, ya bagus lah. Tapi kalau setelah sideways dia turun ya, itu yang bahaya. Karena ada fase yang namanya distribusi juga. Kalau batu bara ini arahnya kalau menurut saya masih ke atas. Change baggernya besar ya. Kalau baggernya besar, kalau menurut saya, Indi sama Doit itu kalau saham. Disclaimer on ya, kalau beli resiko sendiri, jangan nanti nyangkut nyalain saya. Itu kalau cari capital gain besar di India atau Doit. Kalau cari yang naiknya oke, dividennya oke, bisa ke Adaro lah. Karena PTBA sama ITFG dividennya nggak terlalu besar. Aneka tumbang, ya koreksi ya. Pak INKP, tadi sudah INKP ya. Kalau keputusan jual beli, kembali ke teman-teman sendiri ya. Kak Cancip ini. INKP tadi sudah saya analisa. PNBS gimana om secara TA? Bandarmologi masih ada MG. Free anak saham. Nah ini ada anak bandar nih. PNBS secara TA agak serem-serem nih sebenarnya kalau bandarnya MG itu. Dia juga ada shadow dari atas ya. Udah kelihatan ada anomali. Volume besar tapi spread mengecil. Tapi ya sebenarnya itu potensi sih harusnya. Kalau seperti itu ya. Divergen belum ada juga.
Aduh sorry, 127 base entry-nya untuk PNPS ini kalau pengen masuk ya. Tapi hati-hati juga, dia udah naik tinggi tuh, hati-hati aja kalau udah naik tinggi tuh. Kalau dapat di bawah ya bagus lah, kalau belinya di atas ya nyangkut ya wassalam. Mata mas bro, Omre unik Akra udah ya, Omre unik. Skip, ini saham jelek banget kayak gini nih. Lihat aja candlenya, saya pun nggak tahu teknikalnya gimana ini. Lebih baik dihindari lah. Oke lah, dia arah 1, 2, 3, 4. Tapi lo nggak bisa dibaca pergerakannya gimana. Nanti masuk tahu-tahu dibanting kayak gitu. Mending skip aja deh saham-saham kayak gini nih. Candlenya jelek banget ini. Kalau itu ya, kembali lagi, kalau misalkan teman-teman mau masuk di saham kayak gini harus paham dulu. Saya sebenarnya paham, cuman nggak pengen aja nanti teman-teman malah pada masuk nyangkut PR itu. Tapi kalau misalkan belum paham, ya jangan masuk. Tuh, unik ini juga baru IPO. Hindari dulu aja saham-saham kayak gini. Kalau ngikutin euforianya sejenak, ya biasanya resikonya lebih besar itu. Akra tadi udah ya. Terima kasih Mas Cuan-cuan saham, tetap ngingetin ke kita ya Mas. Makasih. Siap, sama-sama ke arah Mas aja. Mas mau tanya tadi di hari yang sama brokeran ya, karena di dalam satu broker tuh bisa beda orang ya. Misalkan kayak broker A gitu. Ada saya sama Mas Yos. Kalau misalkan saya beli, Mas Yos jual, ya kan kehitungnya kan broker A jual beli. Padahal orangnya 2 kayak gitu. Jadi memang ya sebenarnya kalau bandarmologi lihat dari broker tuh masih terlalu awam ya. Itu harus ditotalkan dulu kayak gitu. Dan broker kan nggak cuma dipakai satu orang Mas, kira-kira seperti itu. PTR udah, Sido udah ya tadi ya. Gajah Tunggal kayaknya udah juga ya tadi ya. Nih, support 910 sih. Harusnya dia masih ke atas ini. Bandarnya masih akumulasi terus. Oke, mungkin itu untuk tanya jawab hari ini. Waduh, 1,5 jam ya. Wah, nggak pernah bisa bentar doang ya untuk ini. Dan ternyata 2 hari pun komennya banyak banget. Jujur saya seneng. Teman-teman juga antusias. Tapi mungkin bakalan saya atur lagi. Karena kalau misalkan sehari sekali ya bakalan spam ya. Saya sehari 2 konten. Nanti nggak efektif juga. Nanti mungkin saya atur lah. Tapi kalau misalkan 1,5 jam ini juga PR juga. Nanti kapan-kapan saya atur deh untuk yang ini. Yang pasti kalau teman-teman ada pertanyaan, komen aja. Bakal saya balas kayak gini lagi. Terus support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, ini mungkin bakal saya upload siang ini langsung. Sabtu siang ya. Untuk yang dividen mungkin saya bikin kontennya hari ini, saya upload besok. Karena saya habis ini ada acara juga. Oke, itu untuk hari ini, pertanyaan hari ini. Untuk yang belum dibalas, saya bahas di video selanjutnya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, komen aja nanti saya bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.